datang ya di sebelah kita ya dicintai, nanti orangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita sayang, gimana? Sekarang kembalikan jodoh pati pangat rezeki dari Allah. Harus terima apapun. Jadi apapun yang terjadi kita mau terima. Doanya aja ya, nanti selanjutnya Dewi dapat jodoh yang lebih baik, yang bisa ngomong Dewi gitu, yang tulus ikhlas cintanya kepada Dewi, sehingga awet seperti saya sama papinya. Nah, doanya. Selama 3 bulan belakangan. Rindunya ada rindu sih, karena kan sering mengunjungi ya. Iya. Hanya rindu di luar ya, biasa keluar bareng ya, bisa makan-makan bareng, tidur bareng. Ya itu aja. Kangen itu. Dan mau umroh ya? Keluar dari LP. Keluar dari LP. Betul. Coba aja pemasaran. Semua. Sekeluarga dan dengan jamaah saya semua. Tanggal 25 Mei. Ya, dengan 462 jamaah. Kalau nadar-nadar tidak ada ya Mas. Yang kalau anak yatim memang Dewi biasa, mungkin insya Allah tiap bulan. Tapi ini memang beda. Nanti ada apa gitu katanya. Anak yatim juga gitu loh. Kalau nadar yang bagaimana nggak ada. Tadi sholat syukur sudah, nadarnya sudah. Manggil anak yatim nanti jam 2, berarti insya Allah nanti sudah terlaksana gitu loh. Nadar yang enggak ada terus. Jadi sudah diprogram Mas gitu kalau umroh. Bukan hanya sekedar kebahagiaan yang dibawa Dewi Persik dengan kebebasannya, banyak kisah yang tak mungkin terlupa selama ia berada di penjara. Lantas, benarkah Dewi Persik hampir dimasukkan ke dalam selti? Menjadi warga binaan rupanya memberikan kisah tersendiri bagi Dewi Persik. Mulai dari keributan yang terjadi, adu argumen dengan kepala penjara, hingga selti atau sel tikus yang hampir saja ia masuki. Lantas bagaimana DP harus menjalani ini semua? Benarkah selama di penjara DP kerap menangis? Dan apa yang membuat Jupe masa bodoh dengan kebebasan Dewi Persik? 3 bulan menjadi warga binaan Rutan Pondok Bambu, banyak cerita yang dibawa Dewi Persik. Segala kisah itu rencananya akan ia tuangkan ke dalam bentuk buku. Lalu apa saja kisah tak terlupa yang ingin dituangkan mantan istri Saiful Jamil ini ke dalam bukunya nanti? Benarkah dalam prosesnya Dewi Persik menuai banyak kendala lantaran mengabadikan kegiatan di dalam rutan tanpa izin? Benarkah pula lantaran hal ini DP hampir saja dimasukkan ke dalam selti atau sel tikus? Kisah real. Jadi foto-fotonya Dewi Persik nggak pakai sendal, Dewi Persik nggak ngapa-ngapain, udah pokoknya dalam keadaan lagi di selfie, anak-anak lagi pada di selfie. Kegiatan-kegiatan yang ada di sana yang seharusnya hanya petugas yang punya tanggung jawab untuk mendokumentasi kita, tapi tidak di dalam rutan, tidak di dalam tempat napi, tapi di luar baru boleh. Tapi di sini saya 86-nya di dalam sama mereka, jadi kegiatan apapun saya foto, kayak kegiatan apa saya foto. Terus ketika ada sidakan saya ketahuan, tapi handphone itu bukan handphone saya, jadi saya cuma bayar sama orang itu dan saya dokumentasikan apa yang terjadi di dalam. Saya menjalani itu dengan ikhlas gitu loh Mas. Jadi semuanya saya nggak boleh nyalain siapapun. Ini terjadi atas kehendak Allah. Apapun kondisinya ini atas kehendak Allah itu saja. Mungkin ini adalah dosa saya di masa lalu. Jadi saya nggak mau yang karena ini karena itu. Pengalaman Dewi Persik selama di penjara tentu tak asing lagi bagi Julia Perez yang sebelumnya juga masuk bui selama 3 bulan lantaran kasus serupa. Tapi mengapa Julia Perez enggan mengomentari dan terkesan masa bodoh dengan kebebasan Dewi Persik? Benarkah jika masih ada dendam yang tersisa di dalam hatinya? Saya nggak mau komen apapun. Jujur, saya nggak mau komen apapun. Oke wae mbak, is oke wae. Kita rapopo. Ya, jadi harus mendingan dibawa santai aja, nyanyi, seneng-seneng, ya kan?
Jangan terlalu sedih dalam hidup ini. Saya selalu menikmati semua permasalahan ini dengan indah. Jadi ini harga yang harus dibayar untuk saya ketika saya berada di dalam sana. Saya memaknai dengan hak positif. Saya keluarin single 2 udah. Jadi tidak ada perjuangan yang sia-sia. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita dapati semua. Jangan sampai satu sama lain menyimpan dendam. Buanglah rasa dendam. Kita harus saling mencintai walaupun mungkin pada dasarnya ada masalah dulunya, tapi jangan mengulanginya lagi. Artinya kalau mengulanginya lagi sama aja dong. Ibaratnya tidak ada perubahan. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Kata Mbak Inul, masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan hiraukan. Dewi Persik juga Julia Perez tentu tidak pernah membayangkan jika aksi cakar-cakaran mereka di sebuah film di tahun 2011 lalu justru mengantarkan mereka sama-sama mendekam di dalam penjara. Dan yang menjadi pertanyaannya kini, jika DP dan Jupe sudah merasakan bagaimana dinginnya tembok penjara, bagaimana dengan Shankar? Akankah ia sebagai produser film sekaligus pihak yang diduga merancang skenario perkelahian ini akan merasakan juga dinginnya Hotel Prodeo? Waktu itu Mbak Dewi sudah menyerang Shankar sebagai produser. Kenapa kok artis seperti ini kok dibiarkan? Itu sudah menyerang Shankar. Ya. Tapi si Jupe, dia justru diam aja gitu loh. Yang lebih anehnya kan dia sama-sama dibayar tuh. Dia kan bukan produser. Dia mengkritik si Dewi Persik. Kita lihat Jupe keluar penjara bisa bangkit, kenapa DP nggak bisa? Kan semua itu tergantung dari bagaimana mereka memanage dirinya. Ada orang yang kena masalah down, ada yang kena masalah malah lebih bangkit. Saya yakin DP akan lebih bangkit kok. Pengalaman pahit 3 tahun lalu hingga berujung pada kurungan 3 bulan penjara tampaknya akan jadi pelajaran berharga bagi Dewi Persik. Lantas, benarkah jika kini Dewi Persik lebih selektif lagi memilih pekerjaan? Mungkinkah hal ini memberi efek jera akan aksi settingan murahan demi menaikkan popularitas hingga berujung penjara? Lagi nggak ngomongin tentang kerjaan, ini baru aja nyampe tadi di sini. Iya, baru diomongin ini. Saya langsung, Mbak, bentar dulu ya, saya pusing kepalanya. Karena di saat saya sudah keluar tadi itu, ya pikiran saya itu cuma ketemu anak saya, ketemu kedua orang tua saya. Selebihnya itu mau kerjaan, mau itu, saya udah nggak mikir itu. Dia udah nyampe di sini terus barusan bilang, ini ayo dong tadi tanda tangan. Saya bilang, aduh gila kamu. Saya bilang, saya baru datang. Saya bilang kayak gitu, jangan gini dong. Saya bilang Sudah jadwal sudah penuh. Saya tidak tahu kalau masalah itu, yang tahu persis manajernya yang ngatur-ngatur semuanya. Kalau masalah pekerjaan, saya hanya menyambung doa supaya Dewi ini dicintai semua teman-temannya, dicintai media. Saat Dewi Persik masih enggan berbicara soal pekerjaannya, bagaimana dengan kisah asmaranya sendiri? Benarkah setelah bebas dari penjara, Dewi Persik siap mengakhiri masa kesendiriannya di tahun ini juga? Lantas siapa kiranya sosok yang kini tengah mengisi hati Dewi Persik? dia orang biasa. Kan dia orang biasa. Dia hadir dalam hati saya. Untuk saat ini seperti itu. Kalau udah keluar bener nggak nih? Ya kepingin, siapa yang tidak kepingin cepet nikah kan? Kan namanya jodoh itu tidak tahu. Kadang-kadang aku nggak suka orang seperti ini. Ternyata yang di sebelah kita yang dicintai nanti orangnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita sayang. Gimana? Sekarang kembalikan jodoh pati pangat rezeki dari Allah. Terima apapun. Jadi apapun yang terjadi kita menerima. Doanya aja ya, nanti selanjutnya Dewi dapat jodoh yang lebih baik, yang bisa ngomong Dewi gitu, yang tulus ikhlas cintanya kepada Dewi, sehingga awet seperti saya sama papinya. Nah, doanya. Berbeda dengan Dewi Persik, apa yang membuat majelis hakim menolak keinginan Roger Danuarta untuk menjalani rehabilitasi?
Lalu bagaimana kesiapan Roger Danuarta yang diancam 4 tahun hukuman penjara? Dan benarkah jika Ibunda Roger Danuarta sedih dan shock dengan ditolaknya keinginan rehabilitasi Roger? Temukan kisahnya sesaat lagi hanya di Seleb On Cam.